Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Humaira sore hari ini? Alhamdulillah, senang sekali jumpa lagi dalam kajian buletin Taman Surga pada hari Sabtu 12 September 2020 hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita jumpa lagi untuk bersama-sama thalabul ilmi untuk belajar Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Humaira, untuk bedah buletin sore hari ini kita akan membahas tentang remaja melek sejarah. Nah, ada pepatah yang mengatakan ya yang lalu biarlah berlalu, gak usah diungkit-ungkit lagi. Bener gak kira-kira ya pepatahnya? Bener banget, itu ada pepatah ya di atas kalau kita, tapi ini tentunya untuk pepatah yang tepatnya dalam masa lalu yang kelam gitu ya, ketika kita memang punya masa lalu yang kelam dan kita berupaya untuk ingin hijrah atau berpindah menjadi lebih baik, maka masa lalu itu cukup dijadikan bagi kita pelajaran ya, biar fokus untuk menatap masa depan. Tapi pepatah di atas salah alamat ya kalau dipakai untuk ngeles dari pelajaran sejarah. Bener loh, ada pelajar yang saking malasnya belajar sejarah pakai pepatah di atas sebagai dalih pembenaran. Emang ada apa dengan pelajaran sejarah ya sampai segitu malesnya untuk belajar sejarah? Nah, kira-kira ada apa ya dengan pelajaran sejarah? Belajar sejarah itu nano-nano rasanya. Bagi remaja yang kadar keponya tinggi, belajar sejarah itu mengasyikkan. Doi bakal kecanduan baca buku-buku sejarah, keranjingan menggali banyak pesan yang terpendam di dalam sejarah tersebut ya di masa lalu, kemudian untuk dijadikan pijakannya untuk perbaikan di masa depan. Sebaliknya bagi remaja yang rasa belajar sejarah itu menjenuhkan, bakal selamanya jadi beban. Sayangnya ini kebanyakan dirasakan oleh pelajar, terjebak dalam keharusan menghafal tanggal, nama tokoh, dan peristiwa di masa lalu yang jumlahnya banyak dan sejatinya tidak berkaitan langsung dengan keseharian. Hafalan sejarah hanya untuk apa? Untuk ngisi ujian ya. Gak membekas belas, bahkan gak ngerti gitu ya sebenarnya peristiwa itu hakikatnya seperti apa. Padahal pepatah Latin bilang historia magistra vitae nuntia virtus statis. Sejarah itu adalah guru kehidupan ya, guru kehidupan dan pesan dari masa silam. Hari kini vokalis grup band Padi, Fadli juga ternyata penyuka buku-buku sejarah loh. Alasannya apa? Katanya sejarah itu menentukan kita mau memutuskan apa ke depan. Kita belajar kebijaksanaan, itu jadi pelajaran buat kita dan bisa menentukan kita ke depan seperti apa dari sejarah yang sudah ada. Kita mau dikenang atau seperti apa? Baca buku sejarah kita akan ketahui ya mau jadi perusak atau memperbaiki, itu kata Fadli. Masih banyak loh tokoh dan figur terkenal lainnya yang juga gemar belajar sejarah. Dan ternyata belajar sejarah itu tak selamanya anfaedah. Sebaliknya justru belajar sejarah bisa menjadi pemantik semangat kita untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Catat ya, pentingnya belajar sejarah Islam. Sebagai remaja muslim, pastinya kita pengen masa depan kita bermanfaat untuk umat dan membawa kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Untuk itu jangan sampai meremehkan sejarah, terutama sejarah Islam ya. Karena kalau kita belajar sejarah, baik sirah nabawiyah atau peri kehidupan para sahabat, kita bisa mengambil ibroh atau hikmah. Yang jelek kita tinggalkan, nah yang bagus kita pakai. Kalau kita tahu sejarah Islam, sejarah tentang penyebaran Islam misalnya, kita tahu bagaimana Islam memang disebarkan lewat dakwah, bukan tersebar dengan sendirinya. Kira-kira apa akibatnya ya kalau kita nggak peduli dengan sejarah Islam padahal kita orang Islam? Nah, yang pertama kita akan dikibuli
dibohongi dengan orang-orang yang sengaja membelokkan sejarah Islam. Atau yang kedua, kita bisa kehilangan inspirasi, kehilangan runutan sejarah atau riwayat Islam. Karena ada orang-orang yang sengaja menguburkan sejarah Islam. Maka kita seharusnya bukan saja harus peduli dengan sejarah, tapi kita juga harus mempelajarinya biar kita nggak dikadalin oleh para pengabur dan pengubur sejarah. Misalnya saja kalau sejarah tentang sampainya Islam ke negeri kita Indonesia ditulis dan diriwayatkan oleh para orientalis, orang-orang barat, maka kita akan kesulitan menemukan keterkaitan Islam di Indonesia dengan Islam yang asal muasalnya dari negeri Arab. Padahal secara logis aja nggak mungkin Islam itu tersebar di Indonesia kalau cuma dibawa oleh angin, apalagi dibawa burung. Udah pasti ada sebuah kesengajaan, ada sebuah upaya sistematis, terstruktur alias teragenda untuk membawa Islam sampai ke Indonesia. So, kalau hal-hal yang kayak gitu luput dari pengamatan kita, alamat bakal kehilangan jejak yang benar tentang Islam. Dan ini bahaya ya tentang sejarah Islam. Nah, kita akan bicara bagaimana sejarah masuknya Islam sejarah Islam sampai ke Indonesia, atau lebih tepatnya juga bukan hanya Indonesia tapi ke Nusantara karena dulu belum ada Indonesia. Nah, tentang masuknya atau sampainya Islam ke Indonesia atau wilayah Nusantara memang banyak teori sejarah yang mengungkapkan. Dari beberapa teori tersebut menyebutkan tahun atau abad masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang menulis abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Ada juga abad ke-13 sampai 15. Ada juga satu lagi ini berdasarkan makam Maimun gitu ya. Itu katanya Islam masuk pada abad ke-11. Sementara dari sisi pembawanya, para ahli ada yang menyebut Islam dibawa oleh pedagang, yang menulis oleh ada juga yang menulis bahwa Islam juga dibawa oleh para pengajar atau utusan agama dan sebagainya. Nah, kalau kita menilik tentang sejarah Islam masuknya ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama itu namanya teori Gujarat. Di antara ahli atau penganut teori ini adalah Snogorgonje dan J. Pigeonapple. Ini orang-orang Belanda. Snogorgonje itu orang Belanda yang masuk Islam, yang beristri orang Aceh, kemudian pernah juga belajar Islam ke Arab. Tapi sebenarnya dia tidak tulus masuk Islamnya. Memang dia punya tujuan untuk mencari kelemahan Islam. Nah, ini katanya Islam itu terjadi sekitar abad ke-13 Masehi pada masa pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Gujarat atau India yang melakukan kontak di sekitar Selat Malaka, Aceh, dan Sumatera Utara. Untuk mendukung teorinya, para ahli mengkaitkan dengan makam Raja Samudra Pasha yaitu Malik As-Saleh sekitar tahun 1297. Konon makamnya bercorak Gujarat. Nah, kira-kira benar nggak ya? Nah, teori yang kedua adalah teori Timur Tengah atau disebut juga teori Arab Teori Gujarat dinilai kurang sahih karena memiliki banyak kelemahan. Di antaranya penolakannya itu oleh Buya Hamka Kalian kenal Buya Hamka, tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, tokoh Islam yang sekaligus dia adalah penganut teori Arab Menurut Buya Hamka, teori Arab itu juga disebut teori Mekah Menurut Hamka, India hanya menjadi persinggahan para pedagang Arab Gujarat pada abad ke-12 hingga abad ke-13. Waktu itu masih wilayah Hindu, jadi belum Islam Jadi orang Gujarat itu belum masuk Islam waktu itu, baru mulai sama Islam itu baru mulai disebarkan ke sana juga. Ajaran Islam yang kemudian masuk ke Gujarat pun berasal dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i yang lebih lekat dengan Muslim Nusantara. Menurut Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah. Dibawa oleh bangsa Arab langsung, khususnya dari Mekah. Ini dikutip dari Asyabuddin
dalam membongkar kejumudan menjawab tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi. Nah, yang ketiga, yang itu namanya teori Persia. Teori ini terbilang baru juga dari sisi tahunnya masuknya Islam, sama yaitu dengan teori Gujarat di terabad ke-13 Masehi. Ini menurut Husein Jayadiningrat, salah satu penganut teori ini, mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang ya. Ini berdasarkan pada kesamaan budaya atau tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah 10 Muharram, adanya Asyura, itu ya, hari suci kaum itu loh yang orang Syiah gitu ya. Hari sucinya kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, dan tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Secara teori Persia tidak berdiri sendiri. Teori ini menempel pada teori Gujarat dan juga teori Cina. Nah, yang keempat, teori Cina. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia bersama imigrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara yang memasuki Palembang pada abad ke-9 Masehi. Slamet Murjana dan Sumanto Al-Qurtubi adalah pendukung teori ini ya. Asabid Azimar Ahmad, Sejarah Kontroversial di Indonesia, ini bukunya ya, 2016. Ajaran Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang sekitar tahun 611 sampai 905 Masehi, di abad ke-7 ya. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah pada masa era Utsmaniyah, pada masa Utsman bin Affan itu ya. Jadi ini masih masa sahabat Nabi, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menurut Jean Perry tahun 2004 dalam bukunya Islam in China, menyebut ada relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 700 ya, pada tahun 713 Masehi, abad ke-8. Dari keempat teori di atas, beberapa teori bisa dibilang runtuh atau setidaknya diragukan oleh sejarawan lainnya. Teori Gujarat dan teori Persia termasuk yang paling kuat untuk ditolak. Apalagi teori Gujarat dibawa oleh Sunan Gorgonyo yang kita kenal sebagai penyundup ya pada perang Pader di Aceh. Kalau bahasa kita mah Hurgonyo itu adalah orientalis ya, secara sekaligus misionaris, sehingga Buya Hamka menjadi salah satu penentang teori ini seperti yang saya jelaskan di awal. Adapun teori Cina ini juga masih didalami oleh para sejarawan, karena kalau dikaitkan dengan teori lain, teori ini lebih dekat dengan teori Arab dari sisi tahun atau abadnya. Masuknya Islam ke Indonesia ya, hanya saja jika dikaitkan dengan sejarah Panglima Chong Hu atau Raden Patah Demak alias Senopati Jingbun abad ke-13, teori ini justru dilakukan. Di sisi lain, ajaran Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan Madinah ya, pada masa era Utsman bin Affan, yakni oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini masih masa sahabat ya. So tidak usah bingung dengan banyaknya teori tersebut. Justru kalau memang kamu pecinta sejarah, seharusnya kamu tertantang untuk mengulik teori-teori di atas lebih dalam. Siapa tahu di antara teman-teman bisa menjadi ahli sejarah alias sejarawan yang teorinya paling kuat tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Semangat ya. Maka di sini jadi remaja pecinta dan pencipta sejarah ya. Pencinta dan pencipta sejarah. Belajar sejarah Islam idealnya menjadi menu keseharian kita sebagai remaja muslim. Tak sekedar menghafal berbagai peristiwa lengkap dengan waktu, tokoh, dan tempat saja. Yang lebih penting adalah pesan dari masa lalu yang kemudian menjadi pondasi kita untuk mengukir masa depan yang gemilang. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pertama ya, sebagai remaja muslim kita harus cinta dengan sejarah Islam. Karena berawal dari cinta nanti bisa jadi keterusan untuk mempelajarinya. Baca buku sejarah, tonton film sejarah, atau ikut kajian sejarah. Selalu penasaran dengan berbagai peristiwa sejarah,
bukan untuk bernostalgia romantisme sejarah ya, tapi untuk menyusun puzzle pesan dari masa lalu. Kita boleh suka di bidang lain. Mungkin ada yang suka teknik, ada yang skill bidang apa gitulah. Tapi sejarah Islam itu nggak boleh ditinggalkan. Biar identitas kita sebagai remaja muslim tetap terjaga. Yang kedua, ciptakan sejarah. Tadi cintai sejarah, yang kedua ciptakan sejarah. Biasanya kalau kita udah cinta sejarah, banyak karakter mulia tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi. Maka jadi pengen banget ya punya karakter yang sama dan mengikuti jejak mereka untuk kebaikan Islam. Sejeniusnya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantin, seberaninya Abu Dzar Al-Ghifari dalam berdakwah, secerdas Siti Aisyah, sesetia Abu Bakar As-Siddiq, sekonsisten para ilmuwan Islam yang gigih belajar dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat Islam. Nah, yang ketiga itu adalah ngaji. Biar saat belajar sejarah dan menciptakan sejarah kita punya fondasi, banyak upaya pengaburan dan penguburan sejarah Islam yang mestinya kita waspadai. So, sejarah apa yang kamu ingin ciptakan? Kamu ingin dikenal, ingin dikenang sebagai apa atau sebagai siapa? Yuk, ciptakan sejarahmu agar kalian nanti bisa menjadi sosok yang mengukir sejarah ya. Jadi suatu saat kalian itu akan dibicarakan di masa yang akan datang oleh anak cucu kalian. Jadi pencipta sejarah dengan belajar sejarah dari masa lalu, yaitu dengan mengambil ibroh dan kemudian mengaplikasikan bagaimana untuk kebaikan sejarah di masa yang akan datang sebagai pencipta sejarah. Nah, itu dulu beda buletin hari ini tentang remaja melek sejarah. Semoga kalian menjadi remaja yang pecinta dan pencipta sejarah di masa yang akan datang. Semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.